Pertempuran Palembang adalah pertempuran yang terjadi di Palembang di Pulau Sumatera. Terjadi pada tanggal 13 Februari sampai tanggal 15 Februari tahun 1942. Pertempuran ini adalah bagian dari Perang Pasifik pada Perang Dunia Kedua. Dengan persediaan bahan bakar dan lapangan udara yang banyak, Palembang merupakan basis militer yang potensial baik untuk sekutu maupun Jepang. Kilang minyak Shell di Pelaju Palembang adalah tujuan utama Kekaisaran Jepang pada Perang Pasifik. Hal itu dikarenakan embargo minyak yang dilakukan terhadap Jepang oleh Amerika Serikat, Belanda dan Britania Raya. Upaya merebut sumber minyak di Pelaju dan Sungai Gerong dilakukan Jepang dengan melakukan operasi terjun payung oleh ratusan pasukan. Parasut militer yang digunakan pasukan payung Jepang adalah Type 01 buatan tahun 1941, mirip dengan versi RZ Jerman, yang memiliki lebih banyak kesamaan dengan parasut seri D30 asal Italia. Parasut ini memiliki diameter kanopi 28 kaki, 8,5 meter, dalam bentuk setengah bola dengan skirting dan lubang ventilasi untuk mendapatkan kestabilan saat melayang. Setiap penerjun payung juga membawa paket payung cadangan di dada sepanjang 24 kaki 7,3 meter. Angkatan Darat Jepang mengadopsi dan menetapkan senapan tipe 00 sebagai senjata standar untuk pasukan penerjun payungnya. Senapan ini memiliki berat 9 pon 8 ons 4,3 kg, dengan magasin kotak integral berisi 5 peluru, yang desainnya berasal dari senapan Arisaka Meiji 38. Senapan ini diperpendek dan didesain ulang untuk bisa menembakkan peluru kaliber 7,7 mm yang baru dan cukup mematikan. Senapan model 38 ini dengan didampingi oleh varian Charbin, awalnya ditujukan untuk pasukan kavaleri, artileri dan zeni, namun pada tahun-tahun berikutnya senapan bolt action sepanjang 38 inci, 96,52 cm, secara bertahap menggantikan senapan militer standar yang memiliki panjang 50 inci, 127 cm, di banyak formasi infanteri, karena lebih mudah digunakan di hutan. Untuk pasukan penerjun payung, Arisaka Type 00 tahun 1940 ini dapat diurai menjadi beberapa bagian. Jadi setiap orang sejatinya dapat membawa senjatanya sendiri saat diterjunkan. Senapan untuk pasukan payung tipe 2 diperkenalkan pada tahun 1942 sebagai peningkatan dari senapan Type 99, tetapi hanya sedikit yang diproduksi. Senjata-senjata kecil, ditambah bayonet wajib dibawa oleh pasukan payung Jepang dalam kantung-kantung kotak datar besar di dada dengan parasut cadangan terpasang di depannya. Baik penerjun payung Angkatan Darat Jepang dan Angkatan Laut Kekaisaran mengenakan pakaian tempur berdasarkan model gabardine Jerman.
Pada bulan Januari tahun 1942, Angkatan Darat Jepang telah memiliki cukup banyak pasukan terjun payung yang terlatih untuk membentuk Brigade Penyerang Pertama di bawah pimpinan Kolonel Seiichi Kume yang terdiri dari Markas Brigade Penyerang. Resimen Penyerang Pertama pimpinan Mayor Takeo Takeda, dan Resimen Penyerangan Kedua pimpinan Mayor Takeo Komura. Selain itu, ditambahkan pula Resimen Penyerbuan Udara Pertama pimpinan Mayor Akihito Niihara, dan sebuah kelompok transport udara yang ditempatkan pada brigade tersebut sehingga pasukan terjun payung akan memiliki kelompok pesawat otonom milik mereka sendiri. Setiap resimen hanya terdiri dari sekitar 700 orang, dan setiap resimen terdiri dari kelompok markas resimen, 3 kompi senapan, dan 1 kompi zeni. Pada tanggal 15 Januari, Resimen Penyerangan Kedua yang berkekuatan lebih kecil, meninggalkan Kyushu, dan tiba di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 2 Februari tahun 1942. Resimen Penyerbuan Kedua, lalu dipecah menjadi grup penyerang pertama dan kedua, untuk melakukan serbuan udara di lapangan udara dan kilang minyak di Pelaju, Palembang. Grup penyerang pertama, yang terdiri dari sekitar 350 perwira dan prajurit, akan diangkut ke daerah tersebut dengan pesawat Tachikawa Type Low, Telma, dan Mitsubishi Ki-57 Type 100 Model 1, Toksi, milik Resimen Terbang Penyerang Pertama, dengan jadwal penerjunan tanggal 14 Februari. Satu hari kemudian, grup penyerang kedua, yang hanya terdiri dari 90 perwira dan prajurit, akan diterjunkan oleh Satuan Transport Cutai ke-12. Kedua penerbangan itu akan dikawal oleh pesawat-pesawat tempur Nakajima Ki-43, Oscar, dari Sentai ke-59 dan 64. Selain itu, penerjunan awal akan didahului oleh 9 pembom ringan Kawasaki Ki-48 tipe 99, Lili, dari Sentai ke-90 yang menjatuhkan bom anti-personel di seluruh lapangan udara Belanda. Di Palembang, pasukan sekutuku sebenarnya mempunyai 2 landasan penerbangan. Landasan pertama dikenal dengan nama Pangkalan Benteng dan mempunyai kode P1, sedangkan landasan kedua yang berada di Prabu Muli mempunyai kode P2. Jepang hanya mengetahui satu landasan penerbangan, yaitu Pangkalan Benteng. Pada pertengahan Januari, ketika Jepang semakin mendekat, RAF menempatkan setengah lusin skuadron tempur dan pembom di P1 dan P2. Kekuatan Inggris di sana terdiri dari grup pengebom nomor 225 Angkatan Udara Kerajaan RAF Inggris dengan 2 skuadron Angkatan Udara Australia RAF dengan 40 pembom Blenheim 1, 1F, dan 1V, dan 35 pembom ringan Hudson 2 dan 3, dan grup pesawat tempur nomor 226 dengan 2 skuadron pesawat tempur Hurricane dan sejumlah pesawat tempur Buffalo yang ditarik mundur dari kampanye militer di Malaya dan Singapura.
Beberapa pembom berat B-17 Flying Fortress asal Amerika sempat berada di Palembang pada bulan Januari tahun 1942, tetapi mereka kemudian ditarik ke Jawa dan Australia sebelum invasi Jepang. Dengan menggunakan bahan bakar pesawat beroktan tinggi yang diproduksi di 2 kilang, pilot-pilot Inggris menerbangkan lusinan serangan mendadak melawan tentara Jepang yang bergerak cepat di wilayah tersebut. Karena pesawat Jepang menembak lebih banyak pesawat di darat daripada jumlah personel yang mengawaki, maka ada lebih banyak penerbang daripada pesawat di P-1. Selanjutnya, 3 perwira dan 72 awak udara dari RAF dan Royal Australian Air Force RAF dibentuk untuk menjadi unit pertahanan darat darurat. 1 pasukan dari baterai anti pesawat yang berat, sekitar 150 orang, dengan 6 meriam kaliber 3,7 inci dan 6 senjata Bofors, kemudian dikirim ke P-1. Sebuah baterai dari resimen ke-6 dan baterai anti pesawat ringan dikirim ke P-2 dengan 6 meriam kaliber 3,7 inci dan 6 senjata Bofors. 1 pasukan terakhir, dengan sisa 4 meriam kaliber 3,7 inci dan 4 senjata Bofors, dikirim untuk melindungi kilang minyak. Kolonel Vogelesang memiliki 1 kapal penyebar ranjau milik Angkatan Laut Kerajaan Belanda, ANLMS Propatria, dan 2 kapal patroli P-38 dan P-40. Ketiga kapal tersebut terus-menerus berpatroli di Sungai Musi dengan perintah untuk melawan setiap upaya Jepang. Rencana keseluruhan di pihak Jepang adalah agar resimen penyerbuan kedua bisa merebut satu-satunya lapangan udara yang diketahui, yakni P-1, dan 2 kilang minyak. Jepang ingin merebut kilang secara utuh dan mencegah penghancuran fasilitasnya. Dengan demikian, kelompok markas resimen penyerbuan kedua 17 orang di bawah pimpinan Mayor Komura, unit sinyal 30 orang dipimpin oleh Letnan Komaki, kompi senapan keempat 97 orang di bawah pimpinan Letnan Mitsuya, dan peleton 3, kompi senapan kedua 36 orang dikomandani oleh Letnan Mizuno, sebanyak 180 orang, akan mendarat 3/4 mil tenggara lapangan udara. Kelompok lain, peleton pertama dan kedua, kompi senapan kedua 60 orang dengan Letnan Nobutaka Hirose yang bertanggung jawab sebagai pimpinan akan mendarat 1/8 mil sebelah barat dari P-1. Begitu sampai di darat, kedua unit 240 orang akan bergerak maju, mengepung, dan merebut lapangan udara. Pada saat yang sama, peleton pertama dan kedua dari kompi senapan pertama 60 orang yang dipimpin Letnan Kikuo Nakao akan diterjunkan sepertiga mil di sebelah barat fasilitas BPM minyak Shell di sisi barat Sungai Komering. Bersamaan dengan itu, peleton ketiga, kompi senapan pertama 39 orang di bawah pimpinan Letnan HCB akan mendarat hampir setengah mil di selatan fasilitas minyak standar NKPM di sisi timur Komering. Setelah seluruh grup serang pertama berada di darat, Kolonel Kume dan beberapa stafnya akan mendaratkan pesawat transport antara lapangan terbang dan Palembang. Setelah semua orang berada di darat, pasukan terjun payung itu akan bergerak cepat ke depan, merebut lapangan udara dan kedua fasilitas minyak,
dan bertahan sampai digantikan dengan pasukan bantuan yang mendarat dari laut dan bergerak maju ke Sungai Musi. Bala bantuan untuk resimen parasut itu akan dilakukan dengan pendaratan amfibi oleh Resimen Infanteri ke-229 dan satu batalion dari Resimen Infanteri 230, keduanya dari Divisi Infanteri ke-38. Setelah semua diselesaikan, resimen penyerang kedua meninjau aksi mereka selama beberapa hari terakhir. Pasukan terjun payung mengklaim bahwa mereka telah membunuh 1080 tentara Belanda dan RAF dan menangkap total 23 senjata anti pesawat, beberapa mobil lapis baja, dan banyak truk. Jepang mengakui bahwa selama penerjunan tempur awal, satu pembom medium mereka ditembak jatuh baik oleh tembakan anti pesawat atau oleh pilot officer Lockwood, sementara dua pesawat angkut jatuh karena mendarat darurat, salah satunya disengaja. Dari 339 pasukan terjun payung yang diterjunkan, 29 tewas, 2 tewas karena malfungsi parasut, 37 luka berat, dan 11 luka ringan, kerugian yang diderita sekitar 23%. Dalam waktu singkat, setelah Palembang dikuasai, kapal tanker Jepang membawa minyak sulingan penting ke Jepang. Divisi Infanteri ke-38, dengan bantuan pembom dan pesawat tempur Jepang yang terbang dari P1, terus bergerak melintasi Sumatera bagian selatan dan pada tanggal 24 Februari mereka telah berhasil mengamankan sebagian besar pulau itu. Pada awal Maret, sebagian besar pasukan pertahanan Belanda yang tersisa telah melarikan diri ke bagian barat laut pulau dan melakukan perang gerilya. Pada tanggal 28 Maret tahun 1942, sekitar 2.000 tentara Belanda menyerah kepada pasukan Divisi Infanteri ke-38. Beberapa pihak menilai Jepang tidak sukses dalam menggelar pasukan payungnya di Palembang, namun apapun itu, mereka berhasil merebut Palembang pada akhirnya.